Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terparkir pulang kerja, kemudian begitu paginya besoknya mau bekerja, kendaraan sudah tidak ada. Nah, langsung. Memang itu banyak sampah dan memang itu sampahnya sangat mengkhawatirkan. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Triksi Sondang, Sari Berita Penting. Polsek Ciwandan ringkus residivis maling mobil di Cilegon. Perempuan yang sudah menikah bisa mengurus perpajakan terpisah dari suaminya. Berikut berita selengkapnya. Polsek Ciwandan ringkus residivis maling mobil di Cilegon dan berikut Romanudin melaporkan. Unit Reskrim Polsek Ciwandan, Kota Cilegon meringkus satu residivis spesialis pencurian kendaraan roda 4 di wilayah Kota Cilegon. Selain mengamankan pelaku, Polsek Ciwandan juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit mobil yang dicuri pelaku. Barang bukti yang berhasil diamankan saat ini telah dikembalikan kepada korban atau pemilik kendaraan tersebut. Kapolsek Ciwandan Kompol Andi Suherman mengatakan pelaku yang berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Ciwandan itu inisial JFM. Pelaku JFM melakukan aksinya pada subuh dini hari dengan merusak alarm dan kunci kontak mobil. Adapun sasarannya, Kompol Andi menyampaikan menyasar kendaraan mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dikatakan Kompol Andi, saat penangkapan terhadap pelaku, pihaknya melaksanakan tindakan tegas dan terukur. Sementara untuk satu pelaku lainnya berhasil kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Melakukan kedua, tapi yang satu atas inisial E tadi berhasil melarikan diri, DPO sampai sekarang. Dan yang satunya karena melakukan perlawanan kami melakukan tindakan terukur. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, lanjut Kompol Andi. Selain satu unit mobil, pihaknya juga berhasil mengamankan satu lembar STNK, 2 buah kunci palsu mobil, dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian tersebut. Akibat perbuatannya, Kompol Andi menyampaikan pelaku JFM dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan. Perempuan yang sudah menikah bisa mengurus perpajakan terpisah dari suaminya. Berikut Sarah Fatmawati melaporkan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui platform digital terbarunya, Cortex, memberikan ruang bagi wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, terpisah dari suami. Hal ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis keadilan dan kesetaraan. Fungsional penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DJP Banten, Ali Muhammad Sofi'i menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia pada prinsipnya menganut model Family Tax Unit, yaitu penggabungan kewajiban pajak dalam satu keluarga. Namun menurutnya wanita kawin tetap memiliki hak untuk memilih menjalankan kewajiban pajak secara terpisah. Untuk wanita kawin yang memilih untuk menjalankan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan tersendiri, mereka harus mengaktifasikan NIK-nya menjadi NPWP. Ali menambahkan pilihan ini legal selama tidak ada penggabungan harta dan penghasilan dengan suami atau atas dasar kesepakatan tertulis. DJP melalui Cortex pun telah menyediakan menu khusus untuk keperluan ini, baik untuk aktivasi akun maupun pembaruan data. Sementara itu, bagi wanita yang memilih tetap digabung dengan suami, pelaporan pajaknya akan terintegrasi secara otomatis dalam akun Cortex suami melalui fitur unit keluarga. Untuk wanita kawin yang memilih untuk pelaksanaan hak kewajibannya gabung dengan suami, apabila NIK-nya itu sudah terlevel di Cortex atau terdeteksi di Cortex, dia hanya langsung aja melanjutkan aktivasi akunnya saja. Namun apabila NIK-nya belum terdeteksi di Cortex, maka opsi yang bisa digunakan adalah suami itu memasukkan istri dalam daftar unit keluarganya.
Dengan kemudahan ini, DJP berharap seluruh wajib pajak termasuk wanita kawin dapat lebih aktif dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial di masyarakat. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan. Pemerintah pusat akan turun tangan mengatasi persoalan banjir di Kota Tangerang. Kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaini, dan dikatakan Taufik pihak-pihak yang akan dilibatkan yakni pemerintah provinsi, pemerintah daerah tetangga, sampai Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSC dalam upaya penanganan banjir akibat luapan Kali Angke. Berdasarkan koordinasi termutakhir, lanjut Taufik, pihaknya akan mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik pengendali banjir, khususnya di kawasan bantaran Kali Angke yang meliputi Kecamatan Pinang, Karangtengah, Ciledug, Cipondoh, dan sekitarnya. Di tengah tumpukan sampah Kali Banten memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan berikut Lusiastari melaporkan. Kondisi Kali Banten dari hulu di bawah bendungan Sindang Helah hingga ke hilir dinilai sangat memprihatinkan. Tumpukan sampah di badan sungai maupun di bantaran menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem. Padahal sungai ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata edukatif. Ketua Pokja Relawan Banten Lulu Jamaludin menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi tersebut. Perlunya penanganan serius dari pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga sungai. Lulu juga menyoroti pentingnya pelibatan semua pihak dalam menjaga lingkungan. Ia menambahkan Kali Banten memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Kondisinya sangat memprihatinkan karena memang itu banyak sampah. Dan memang itu sampahnya sangat mengkhawatirkan. Harapannya gitu ke depan itu ya pemerintah itu lebih tegas menerapkan larangan untuk masyarakat membuang sampah sembarangan dan juga diminta kesadaran masyarakat. Nah, setelah susur sungai kemarin itu kita berkomitmen seperti kemarin Gubernur Wali Kota itu pemerintah, masyarakat dan relawan membersihkan Kali Banten. Ke depan itu Kali Banten kita bisa gunakan untuk olahraga arung jeram, latihan siaga bencana, wisata, bahkan konservasi lingkungan gitu. Ia mengapresiasi kegiatan arung Kali Banten yang diikuti oleh Gubernur Banten, Wali Kota Serang, serta dari unsur pemerintah. Dengan harapan ke depan Kali Banten bisa digunakan untuk sarana olahraga arung jeram, latihan siaga bencana, wisata, bahkan konservasi lingkungan. Sebelumnya Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Gubernur Banten menyusuri Kali Banten dengan kegiatan Arung Kali Banten 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juli. Kegiatan ini digelar sebagai langkah meninjau langsung kondisi sungai yang kerap menjadi titik banjir saat musim hujan. Dari Kota Serang, Lusiastari melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga. Pendengar, lomba renang perairan terbuka sebagai bagian dari kejuaraan dunia akuatik atau World Aquatics Championship atau WAC 2025 di Singapura akan tetap digelar pada Rabu 16 Juli 2025 kemarin. Setelah 2 kali ditunda akibat buruknya kualitas air, demikian diumumkan oleh World Aquatics melalui pernyataan resminya Rabu 16 Juli 2025 kemarin. Pemantauan dan pengujian kualitas air secara rutin terus dilakukan sepanjang periode kompetisi untuk memastikan keselamatan atlet dengan kesehatan dan keselamatan semua peserta tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait lomba, kata World Aquatics dalam pernyataannya. Dan diketahui lomba renang 10 km putri yang awalnya sudah diundur sehari ke Rabu pagi, kini dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Sementara lomba 10 km putra yang sebelumnya direncanakan Rabu pagi juga dipindah ke slot Rabu sore. World Aquatics juga menyatakan bahwa hasil tes lokasi di lomba di Pulau Sentosa menunjukkan kualitas air telah membaik, meskipun masih melampaui ambang batas yang dapat diterima. Sekian warta berita saat ini. Polsek Ciwandan ringkus residivis maling mobil di Cilegon.
perempuan yang sudah menikah bisa mengurus perpajakan terpisah dari suaminya. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini, dan berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.